Autobase Enthusiast, ketemu lagi di Real Autobase YouTube channel. Nah, malam ini kita lagi mau checking pengerjaan untuk Perfect AC. Sebetulnya dua unit ini ya, ini Mercedes-Benz L50 Coupe, AC-nya nggak ada masalah, AC-nya dingin, nggak ada masalah sama sekali, tapi kita belum cek. Artinya nanti kita bakalan cek kompresor dan lain-lain ya, kompresor, kondensor, evap, dryer, semuanya kita bakalan cek malam ini. Nah, selain yang E20 ini, satu lagi nih. Nah, itu dia tuh di carport ya, kita lihat sini. Nah, jadi ini kita sekarang mau garap dulu yang W203 C240 Elegant Sunroof ya. Nah, ini kita bakalan cek. Ini lagi dicek sama yang biasanya tim urusan AC yang saya pakai. Oke, kalian bisa ikutin saya sini. Jadi kalau tim AC datang nih ya, pakai mobil tuh, peralatannya ini peralatan buat urusan AC ini di mobilnya ini nih. Nah, nanti kita temuin yang lagi ngecek, namanya Pak Sukoco ya. Kita bakalan lihat dia lagi cek di depan. Nah, itu dia orangnya tuh. Tuh Pak Sukoco. Pak Koco. Dingin AC-nya kan? Dingin tuh, AC-nya dingin ya. Anginnya masih bagus. Oke, terus? Cakep ya? Cakep. Terus kedinginannya sudah mau nyampe di angka 5 derajat. Tuh, dia lagi pakai alat pengukur tuh. Ah iya. Tuh, dia tuh. Nah, itu dia. Nah, ini masih kita cek ya, Pak Koco ya. Betul. Nah, ini pun sama di sini lagi connecting ke, kita lagi cek apa namanya nih, tekanan ya. Tekanannya nih nanti hitungannya PSI ya, tekanan ya, PSI. Jadi ini pun kita lagi cek tuh, liatin. Kalau AC-nya dingin tuh sampai ini tuh sampai berembun tuh. Tuh. Nah, ini kita lagi cek tekanannya juga nih. Jadi yang 203 ini kita lagi cek untuk AC-nya. Sorry ini agak gelap ya karena ini malam. Nah, Pak Koco, sorry. Ini gimana sih cara bacanya nih? Kalau tanda AC-nya bagus, kompresinya masih bagus, kompresi bagus, tanpa digas, tekanannya 25 PSI. Oh, ini bagus dong, 25 tuh ya? Bagus. 25 ya? 25 PSI. Oke, bagus nih 25. Nah, jadi ini kita mau cek apa aja nih? Apa aja nih? Kita cek speed blowernya, kebersihannya, sama kedinginannya. Oke. Nah, jadi itu yang bakalan kita cek ya buat yang 203 ini. Jadi meskipun kondisi AC-nya dingin ya, nggak ada masalah. Nah, ini dia kita lagi cek temperaturnya nih ya. Tuh, ini di dalam kabin tuh sampai 3,9 derajat. Artinya ini dingin banget, emang dingin banget sih. Sampai kaca-kaca di luar tuh pada ngembun loh. Tuh, oke. Terus nggak ada angin yang ngaco segala macam. Tetap kalau kita bilang perfect untuk urusan AC, artinya kita harus cek detail. Yang tadi saya bilang ya, kompresornya, kondensor, evap, dryer dan lain-lain. Yang tadi Pak Koco bilang juga, kita cek nih tekanannya, terus speed blowernya dan lain-lain. Nah, itu kita akan checking malam ini. Jadi ini pertama nih yang 203 dulu nih. Nah, ini yang 203 kita lagi cek. Nah, nanti kita bakalan lanjut untuk yang coupe. Oke. Ini kita lagi ukur tuh. Itu untuk mengukur suhunya. Nah, itu dia tuh. Nah, itu oke. Nah, itu dia pengukur suhunya. Nah, ini pengukur speed blower. Nah, itu dia. Jadi saya pengen benar-benar untuk urusan AC ini pun concern saya. Perfect untuk urusan AC itu pun saya harus make sure. Nggak cukup dengan bro AC-nya gimana, oh AC gue dingin ya, belum tentu. Kondisi kompresornya gimana, tekanan dan lain-lain tadi gimana, kondisi suhu di dalam kabin gimana, kita nggak tahu ya. Jadi kita kalau bahas saya terutama untuk perfect AC adalah apa? Adalah based on data dan kondisi secara detailnya. Oke. Kita akan lanjut lagi untuk penggarapannya ini. Nah, ini kita sebenarnya baru pengecekan tahap awal dulu. Makanya tadi kenapa kita cek pressure-nya, cek untuk tekanan blower, terus kita cek
untuk derajat di area kabin itu namanya pengecekan tahap awal, karena kita belum bongkar-bongkaran di sini ya. Oke, ini Pak Koco lagi ngecek sekarang. Pak Koco, gimana untuk pengecekan tahap awal ya? Nah, ini kita ngobrol di sini deh. Nah, jadi untuk pengecekan tahap awal tadi yang W203 ini mobil tahun 2004 loh Pak Koco. Oh, iya. Yang kemarin di videonya sampai dibelah mesinnya, nah ini mobilnya nih. Nah, kemarin sih udah tes nih, kemarin lari enak, segala macam enak, dan sebetulnya untuk AC pun nggak ada masalah sebenarnya, pastinya dingin. Nah, coba sekarang kita dengar Pak Koco tadi sudah cek ya di situ. Kata Pak Koco gimana hasil checking awalnya? Ya, walaupun AC kelihatannya normal, bagus, dingin, tapi perlu juga dilakukan pengecekan. Pengecekan ya. Oke. Setelah kita lakukan pengecekan dari pressure kompresornya, ternyata masih dalam kondisi yang bagus. Bagus tuh berapa sih? Standarnya kalau nggak digas 25 PSI. Oh, kalau nggak digas. Ya, kalau digas antara 20 atau 25 itu udah sangat Nah, bagus. ini saya jadi inget nih, banyak juga followers yang pernah nanya sama saya ya, Mas Eril, AC saya nih aneh, kalau lagi di lampu merah, lagi langsam gitu ya, mobil lagi diem, kurang dingin, tapi kalau udah jalan, apalagi kebut, AC-nya nambah dingin, artinya mungkin pressurnya juga kurang ya? Itu tandanya kompresornya sudah lemah. Lemah. Nah, kompresornya sudah lemah. Mungkin kalau kalian ngeh ya, coba masuk ke Instagramnya real.autobenz. Di sana zamannya wah berapa tahun ke belakang tuh Pak Koco lagi bongkar-bongkar sampai apa kompresor semua ya, itu pasti kita cek ya. Ya, betul. Kita cek komponen kompresor itu kan ada piston Ada ya. pistonnya, ada sensornya, ada klepnya. Nah, klep terutama klep banyak trouble ya. Iya. Nah, itu klepnya banyak trouble. Jadi sebenarnya saran dari Pak Koco nih, apalagi ini kita ngomongin mobil-mobil tahun 2000-an awal ya. Kalau misalkan ada kendala AC, kira-kira apa yang harus dicek? Pertama yang harus dicek, lalu setelah bagus nanti perawatannya seperti apa? Oh iya, yang pertama dicek adalah pertama ukuran freonnya. Ukuran freon. Freonnya penuh atau tidak. Oke. Yang kedua kita lihat tekanan kompresinya, karena kompresinya kalau udah lemah dipaksakan nanti lama-lama jadi jebol. Gitu. Oh, Jadi jebol ya, benar. iya jebol. Nah, jadi kalau pressurnya udah kurang bagus dipaksa nanti jebol. Kayak ini tadi kita udah cek bagus ya pressurnya 25 PSI. Terus untuk speed blower kabin dalamnya Di dalam ya, masih speednya normal, ya? masih 1500 meter per second. Oke. Kedinginannya sudah nyampe 4 derajat. 4 derajat. 4 derajat. Nanti ini lama-lama bisa makin dingin lagi ya? Iya. Pasti. Itu udah berebut kacanya. Itu tuh. Tuh kacanya udah tuh udah pada ngembun tuh. Ini banyak yang bertanya, dan sebetulnya gini loh, kalau mereka nanya ke saya selalu bilang begini, Mas Eril, kalau saya ganti kompresor AC-nya, ganti kompresor AC aja atau yang lain? Kalau saya sih biasanya kalau kompresor AC udah diganti, minimalnya layer sama ekspansi. Benar nggak? Iya. Karena kalau hanya ganti kompresornya doang, tiba-tiba jebol lagi. Atau jebol juga yang lainnya. Nah, secara pengalaman Pak Sukoco nih, saya pengen ya kita lempar ke yang lebih ahlinya aja lah urusan AC. Itu kalau pendapat saya. Kalau kompresor sampai diganti, artinya yang lain-lain tuh ngikut ganti. Nah, sekarang kita tanya Pak Koco, yang benernya kayak gimana sih Pak Koco? Jadi kalau kompresor ini sampai jebol, otomatis kan dia akan mengeluarkan serpihan-serpihan gram itu. Oke. Jadi kalau mamanya hanya diganti kompresor saja, nanti kotorannya akan masuk ke kompresor, maka dia akan jebol lagi kompresornya. Oh. Jadi standarnya itu kalau prosedurnya itu kalau kompresor jebol, dryer ekspansi itu wajib ganti. Wajib ganti ya? Wajib ganti, saluran dikuras total. Inflasi, evaporator, kondensor, saluran dikuras total. Itu artinya apa yang saya jalanin sesuai ya Pak Koco ya, sesuai dengan pengalaman, karena dia udah bertahun-tahun urusan AC. Jadi untuk teman-teman followers di area Jabodetabek, kalau mau nanya nomor handphonenya Pak Sukoco, boleh boleh WhatsApp saya. Nomor WhatsAppnya ada di bio Instagram real.autobenz. Oke, sekarang biarin Pak Koco dan timnya bekerja dulu. Nah, jadi kita bakalan progres lagi untuk yang W203 Cirebon Elegan Sunroof ini. Nah, ini mobil yang kemarin saya bilang di Instagram minus sampai 35 juta. Bayangin, udah deal, garap 3 bulan minus lagi. Tapi Pak Koco gini, kita fair-fairan ya. Pak Koco emang hasil lah. Tapi kan suka menilai mobil-mobil saya nih. Kita lihat sini. Ini mobil 2004 Pak Koco. Lihat interiornya. Seger nggak? Sangat segar. Hah? Iya. Interiornya nih oke nggak nih? Mantap. Mobil tahun 2004 loh. Iya. Seger nggak interiornya? Beneran sangat bagus. Suara mesin halus banget ya. Halus sekali. Ntar kita bakalan cobain jalan sama dia. Nanti
kita bakalan cek temperatur saat kita jalan. Jadi kita biarin dulu Pak Koco checking lagi, nanti kita lanjut lagi, oke? Untuk yang Mercedes-Benz W203 urusan AC-nya itu tadi udah beres, kita checking detail ya, dan hasilnya oke semua. Kondisi part per partnya pun oke ya. Nah ini mobilnya, jadi tadi itu sebelum jalan tuh dia suhunya 4 derajat Celcius, itu pas lagi diem. Artinya kalau mobil kita pakai jalan pasti lebih dingin lagi. Nah itu secara logikanya ya. Makanya kalian lihat, ini mobil tuh dari tadi udah running ada kurang lebih setengah jam ya. Posisi AC-nya hidup, makanya kalian bisa lihat sini nih. Ini kaca belakang ya. Ini kaca belakang tuh sampai kalian bisa lihat nih. Saya sorry ini karena malam ya. Nih, ini dia. Ini sampai berembun tuh. Oke. Nih, ini kaca bagian belakang sampai berembun begini nih, artinya ini dingin banget karena tadi 4 derajat Celcius posisi mobil diam. Kita lihat kaca samping sama juga tuh berembun semua. Ini kaca depan, ini artinya dingin banget nih. Tuh dia, ini sampai berembun semua loh. Nih kita muter mesin ini, AC hidup, mesinnya tuh dingin adem banget. Tuh dia. Tuh. Sampai sebegininya nih dinginnya nih. Ya, ini kaca depan, lihat kaca samping kiri. Oke. Kaca belakang. Semuanya berembun. Jadi benar-benar nih AC-nya tuh dingin banget. Meskipun W203, siapa bilang AC-nya nggak bisa dingin banget. Ini udah kita beres checking. Saya mau cobain jalan sama Pak Sukoco ya. Nanti kita lanjut lagi obrolan saat kita coba jalan dengan yang W203. Sukoco, kita tes jalan dulu yang W203, nanti baru kita switch ke 250 coupe. Nah, jadi saya mau coba jalan ya sama Pak Koco. Kita lanjut nanti videonya saat saya jalan sama Pak Sukoco. Kita rasain gimana dinginnya AC dia. Karena waktu itu pun siang saya pakai ya mobil yang 203 ini ya. Siang lagi panas banget, itu speed 2, speed 3 tuh dingin banget. Apalagi ini malam. Tadi aja belum jalan udah 4 derajat loh. Nah, nanti kita lihat nih setelah kita jalan nih. Harus itu dingin banget. Oke, kita lanjut saat saya checking jalan bareng sama Pak Sukoco. Kita mau coba tes jalan dulu. Kita muter-muter klaster agak jauh sih. Nanti kita rasain dinginnya kayak gimana. Oke. Ini alatnya mau kita pasang, ini alat untuk mengukur temperatur ya di sini. Nah, itu dia. Ini alat pengukur temperatur. Kita tes sambil, nah ini pengukur blower ya Pak Koco ya. Nah, ini kecepatan blower kita pakai sambil jalan. Jadi di sini ada pengukur temperatur ya. Di sini ada speed blower. Itu dia. Oke, kita coba jalan lagi ya. Kita coba jalan dulu untuk checking unit Mercedes-Benz W203 C40 Elegant Sunroof ini. Oke. Oke, kita sekarang mau coba jalan ya bareng Pak Sukoco. Nah, ini tadi alat untuk pengukur temperaturnya udah terpasang dan pengukur speed blowernya sudah terpasang juga. Nah, ini kita lagi coba lihat deh nih. Ini buat kaca depan aja tuh, lihat itu. Tuh. Ya, ngembun banget tuh, lihat tuh. Ini artinya nih dingin banget nih mobil nih ya. Nah, ini kita lagi coba muter. Ini speed 1. Oh iya Pak Koco, gimana nih masuk mobil tahun 2004 yang kemarin judulnya minus 35 juta. Nah, Pak Koco sendiri penilaiannya gimana nih mobil nih? Ya, dari berdasarkan pengalaman yang sering saya pegang 203 ini kayak baru mobil. Biasanya yang lain pada capek ya? Kelihatan segar banget dalamnya. Mesinnya biasanya ini pada botak ininya nih. Tuh, ini gimana nih? Wow, cakep banget ya. Oke, nah ini kilometer 70.000 nih. Tuh lihat tuh, ampe nih gua pakai wiper ya. No, tuh lihat tuh. Ampe
Tuh dia tuh. Nah ini nih alat pengukur apa ini speed blower ya, dan itu temperatur AC. Nah ini speed blower. Jadi di sini kita checking itu based on data ya, based on data. Terus kita cek secara fisik, jadi nggak asal-asalan gitu loh, Pak Koco ya. Saya kan selalu, mungkin Pak Koco juga sering lihat YouTube saya ya. Iya, sering. Real Auto Benz YouTube channel. Kata Pak Koco, saya kalau garap mobil gimana Pak Koco? Kalau saya baru ketemu customer seperti Pak Eril, jadi AC ini benar-benar mintanya perfect kondisi. Padahal ini AC. Iya. Kalau Pak Koco lihat Real Auto Benz YouTube channel tuh, bongkar garap mesin, kaki matic diturunin, kaki gimana tuh? Dan itu realita, itu bukan sekedar hanya ini aja, Gimik. betul-betul itu. Karena saya sendiri mengalami, pernah satu pengalaman yang 211 itu ada bunyi sedikit di kompresornya, dan memang ciri khasnya 211, tapi Pak Eril nggak mau, maunya betul-betul halus suaranya. Gimana caranya tuh ya? Gimana caranya pokoknya sampai halus gitu. Itu dia tuh, itu Pak Koco. Jadi sebenarnya gini, buat entusias Real Auto Benz ya, kalau Pak Koco ini dia memang spesialisnya AC. Nah AC, dan saya tuh kenal dia bukan baru selewat gitu, saya udah kenal dia lama. Dan memang begitu, kadang nih uniknya nih orang nih ya, tiba-tiba Pak Koco misalkan ini ya, saya mau cek 2 mobil 3 mobil. Oke, nah ini jam malam nih. Nah ini jam malam loh, ini jam malam, tapi ya karena ya udahlah yuk kita garap yuk gitu. Tapi tetap kita checking di detail ya Pak Koco ya. Betul. Nah, karena ya Pak Koco juga tahu lah, saya orangnya ringkih ya, bisa dibilang ya. Ada kurang dikit aja sampai kadang-kadang tengah malam saya gangguin tuh. Gitu. Nah, sama halnya kayak mobil ini nih. Ini kita lagi sambil muter-muter ya. Mobil ini juga saya bilang kok, makanya dia nanya, Pak Eril kendalanya apa? Terus saya bilang jawabannya apa? Mobilnya? Mobilnya nggak ada kendala, masih dingin bagus. Cuman minta dicek secara menyeluruh aja. Karena ya itu saya bilang, maksudnya kita nggak bisa bilang, wah ini AC-nya bagus gini. Tapi kita nggak tahu, maksudnya secara fisiknya seperti apa, terus pengecekan based on data seperti apa. Meskipun sebetulnya saat saya garap perfect engine kemarin, perfect electrical, semuanya oke Pak Koco. Malah gini nih. Nah ini saya berbagi pengalaman ya, saya sharing. Gue 203 itu sering trouble urusan AC itu di bagian apa tuh? Resistor. Bener nggak Pak Koco? Resistor AC sering trouble ya? Ya, resistor AC atau bahasa bengkelnya wear stand. Wear stand. Dia sering bermasalah. Kan. Konyol-konyolnya kalau wear standnya kena, nggak bisa nahan, bisa kebakar dong mobil. Iya. Nah, itulah saya sharing di sini. Ini pengalaman dan ini ilmu ya. Kalau wear stand AC atau tahanan AC itu harus dicek karena dia ada umurnya Pak Koco ya. Ada umurnya. Ini mobil kebayang nih udah berapa belas tahun, 2004 loh, sekarang 2020. Makanya kemarin tuh Western AC pun saya udah ganti kemarin Pak Koco. Oh gitu ya. Udah saya ganti. Nah, jadi ya itulah mungkin apalagi cerita mobil ini ya cukup melelahkan saya bilang. Karena saya garap 3 bulan dan akhirnya coba bayangin aja, seller. Saya seorang seller loh. Saya bukan seorang mobil ini tuh saya jual. Saya deal, saya garap, terus tiba-tiba ada trouble yang memang sebetulnya bisa saya akalin tapi saya nggak mau. Akhirnya saya belah mesin. Nah, begitu belah mesin, dalamannya baru semua. Makanya nih mobil nih gimana nih? Kita coba muter-muter nih, mobil enak nggak Pak Koco? Wah, kayak mobil baru ini. Enak ya? Betul. Nah, ini Pak Koco nggak mungkin bohong loh. Lu lihat tuh, setelannya jubah dia tuh, lihat tuh. Setelan jubah dia tuh. Nah, tapi jadi memang betul loh. Pak Eril ini apa ya? Customer yang baru pertama saya ketemu, customer yang seperti Pak Eril ini. Stres ya. tapi stres yang positif ya Pak Koco ya. Betul. Pak Eril ini apa ya? Kepuasan konsumen itu jadi nomor 1 sepertinya. Iya, betul. Tidak mau ada minus gitu. Ya itu karena ya mungkin Pak Koco lah secara agama lah pasti lebih tahu dari saya. Maksud saya kita kalau sudah komitmen artinya harus menepati nggak Pak Koco? Betul. Nah, itu yang berat. Ya, jadi orang yang bisa dipercaya itu ya orang yang menepati sesuai dengan janjinya itu. Gitu. Menyenangkan orang lain itu kan satu ibadah. Ibadah ya. Iya, walaupun mungkin kita ini hati kita berat itu, tapi kalau membuat orang ini senang itu ibadah juga. Kita didoain sama orang ya. Betul. Nah, gitu. Jadi
itu yang saya bilang, ini Pak Koco ya. Saya bikin statement ini di depan Pak Koco. Keuntungan itu bukan hanya sekedar rupiah. Dipercaya orang itu keuntungan. Didoakan orang itu keuntungan. Jadi ya nggak masalah. Yang namanya kita bisnis ya, mau rugi, mau untung mah pasti kita siap. Nah kalau rugi kita harus siap juga. Benar loh. Jadi jangan mau untung terus, tapi pas bagian rugi ngeluh. Nah jadi ya itulah bisnis yang sudah saya jalani, dan saya pun Pak Koco pasti tahu. Kenapa sampai tadi Pak Koco bilang, wah nih saya baru ketemu nih makhluk kayak begini, perfectnya nih, pengen segala macam bagus. Nah, mungkin Pak Koco bener ya, baru ketemu kayak begitu kayak saya ya. Saya baru pertama kali ketemu customer seperti Pak Eril gitu. Bahkan sampai ibaratnya ya namanya orang jualan itu kan mencari untung, tapi berdasarkan cerita dan apa yang diunggah oleh Pak Eril sampai bisa minus itu. Nah jadi nih kan Pak Koco ini juga customernya banyak ya, apalagi daerah Jabodetabek lah, mungkin pernah dengar minimalnya nama Sukoco AC itu ya. Nah Pak Koco saya mau nanya, Pak Koco kan muter-muter terus tiap hari tuh ya. Pernah nggak ada yang nanya? Karena sebenarnya gini, saya isengin mobil dia ini sebenarnya tadi mobil dinasnya itu apa tadi, mobil apa tuh? Luxio, gede mobilnya, bukan Mercy loh. Tapi saya iseng waktu itu saya tempelin stiker Mercedes Benz di plat nomornya. Nah setelah Pak Koco kan tiap hari tuh muter-muter gitu ya, ada nggak sih celetukan atau tiba-tiba kok kenal emang ini nih? Nggak, coba deh, saya pengen dengar ceritanya dari Pak Koco. Jadi waktu itu saya lagi nggarap mobil Mercy juga, dan salah satu customer saya ini tanya, loh kok di mobilnya ada tulisan Rel Autoband, emang Pak Koco suka ngarep mobilnya Pak Eril gitu. Oh ya, saya sudah sering ke Pak Eril gitu. Wah itu pedagang ya katanya, sama punya bengkel ya katanya. Oh maksudnya pedagang spare part gitu, disangkanya pedagang spare part gitu. Emang gua jualan spare part. Soalnya kalau setiap konten itu kan dijejer, spare part yang diganti itu dijejer. Itu adalah gitu. bukti. Nah, jadi orang menganggapnya, wah itu kan pedagang itu jualan spare part, dia biar dapat ini dari spare part katanya. Sebenarnya bukan, beliau ini jualan mobil, cuman barang yang memang sudah nggak bagus benar-benar diganti dan bukan diakalin. Iya, bukan diakal-akalin. Saya kalau ke customer pedagang kan banyak, rata-rata kan tolong dong diakalin kan gitu. Kalau Pak Eril nggak diganti ya diganti gitu. Jadi customer saya ini sampai bilang bahwa Pak Eril ini disangkanya punya bengkel, Pak Eril disangkanya jualan spare part gitu. Jadi macam-macam gitu. Nah itu dia tuh. Jadi itu ya, kalian udah dengar ya tadi dari Pak Sukoco.